Tutorial dalam simulasi. Berikut petunjuk pemakaiannya. Tampilan layar yang optimal. Ubah resolusi komputer Anda menjadi 1280 kali 1024. Masuk ke program Stella, buka file Super Silvix model runtime. Utama dari program model adalah seperti ini. Perangkat model ini menerima proses input dari 5 kelompok data peubah, yaitu perencanaan, silvikultur tanaman, alat dan kendaraan, tenaga kerja, dan finansial. Data input akan diolah untuk menyajikan beragam informasi yang kemudian dirangkum dalam executive summary. Penginputan data dimulai dengan mendetailkan rencana kelola. Pada masing-masing layar disediakan kotak dialog. Bacalah secara cermat. Detailkan unit usaha budidaya yang akan dilakukan. Ubah data default luas, daur, dan jenis tanaman dengan data yang Anda miliki. Jenis tanaman disediakan dalam 9 kelompok jenis dengan kodifikasi berikut. Selanjutnya, detailkan tata waktu sesuai dengan tahapan yang benar. Proyeksikan riap tanaman dan produksi NTFP. Untuk ini, gunakan literatur dan pendapat pakar. Terakhir, proyeksikan rencana jaringan jalan. Proses input data perencanaan selesai. Coba klik tombol Run untuk memprosesnya. Bila kotak dialog peringatan seperti contoh berikut keluar, maka dimungkinkan ada kesalahan dalam input data. Lakukan koreksi, lalu ulangi proses running.
data luaran terkait perencanaan yang akan disajikan meliputi luas RKT menurut jenis usaha, jenis jalan dan tata waktu, pembangunan dan pemeliharaannya. Perencanaan adalah sangat mempengaruhi proses pengolahan lanjutan untuk data lainnya. Untuk itu, amati data luaran secara cermat. Bila diperlukan, lakukan validasi. Silvicultur meliputi 2 jendela untuk proses input data. Pertama, data input untuk memproses data luaran produksi dari tegakan alami, baik dari hasil tebangan TPTI dan TPTJ, tebangan pembuka jalur tanaman TPTJ, maupun tebangan hasil land clearing, tegakan sisa untuk pembangunan hutan tanaman, dan NTFP. Ubah data default dengan data aktual struktur dan komposisi untuk masing-masing unit. Selanjutnya, ubah data default karakter pohon seperti angka bentuk, peninggi, H/D, serta data FE, FP, dan lainnya. Jangan lupa menentukan limit tebangan dan menspesifikasikan ukuran produk kayu. Setelah semua data diubah sesuai dengan data aktual yang Anda miliki, maka proses running bisa dijalankan. Model akan menyajikan subdata luaran berupa tebangan dari tegakan alami yang didetailkan berdasarkan jenis, ukuran, waktu, dan sumber produksi. Lanjutkan ke jendela berikut. Lakukan proses yang sama untuk mendetailkan rencana pembangunan tanaman dan NTFP. Lalu, jalankan proses running. Model juga menyediakan kotak dialog warna biru dan kuning yang menyajikan data proyeksi, potensi tebangan, dan produksi NTFP per hektar. Cermati, contoh diproyeksikan produksi tebangan bersih dari THPB1 adalah 178 meter kubik per hektar. Jika ternyata angka ini tidak memenuhi target produksi Anda, maka validasikan rencana tanaman seperti riap, jumlah tanaman, pemeliharaan, dan lainnya. Perubahan ini akan memiliki konsekuensi pada perubahan usaha, misalnya dengan menggunakan bibit berkualitas baik, pemeliharaan, dan sebagainya. Data luaran yang akan disajikan meliputi kebutuhan pengadaan bibit, kebutuhan pupuk, serta informasi produksi kayu dan NTFB dalam bentuk rekap, serta rinciannya berdasarkan jenis, sumber, dan ukuran. Layar berikutnya akan menampilkan data rekapan dari semua unit usaha, baik dari unit TPTI, TPTJ, THPB, dan NTFP. Alat, bangunan, dan bahan. Alat diuraikan dalam 20 jenis alat, mulai dari alat berat bangun jalan, alat berat penyiapan lahan, logging truck, dan seterusnya, hingga alat ringan berupa chainsaw. Bangunan diuraikan ke dalam 20 jenis bangunan, dan bahan bakar dihitung berdasarkan konsumsi untuk alat dan bangunan. Seperti proses sebelumnya, ubah data default dengan data aktual Anda. Lalu, jalankan proses running. Anda akan mendapatkan data sub luaran kebutuhan pengadaan, pemeliharaan,
dan peremajaan masing-masing alat, bangunan, dan kebutuhan bahan bakar sesuai jumlah dan sebaran waktunya. Tenaga kerja. Tenaga kerja diuraikan dalam 9 tingkatan, meliputi komisaris, direktur, manajer, supervisor, staf, kontrak, dan buruh harian lepas. Detailkan volume dan prestasi kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan. Ubah data default dengan data aktual Anda, seperti contoh pada layar. Lalu, lakukan proses running. Amati sebaran kebutuhan tenaga kerja per bidang pekerjaan dan tingkatan. Jika diperlukan koreksi, lakukan koreksi. Perubahan ini tentunya memiliki konsekuensi dalam hal efektivitas penyelesaian pekerjaan nantinya. Tindakan apa yang diperlukan dan besaran gaji dan insentif yang akan diberikan. Proses input terakhir, finansial, dimulai dengan layar pendapatan. Ubah data default dengan data rencana yang Anda miliki. Lakukan survei pasar tentang harga dan lainnya. Anda juga dapat mensimulasikan opsi kredit pemodalan. Inputkan data sesuai rencana terbaik. Pembiayaan meliputi semua hal yang menimbulkan biaya, dimulai dari biaya perencanaan, administrasi dan operasional kantor, gaji, tunjangan dan insentif, juga tentang skema angsuran pinjaman jika melakukan pinjaman. Jangan lupa input data besaran DR menurut jenis produknya, PSDH, PPN, dan seterusnya. Selanjutnya, pembiayaan logistik seperti bahan bakar, pupuk, dan ransum. Ubah data default sesuai dengan data aktual yang Anda miliki. Layar berikutnya tentang pembiayaan untuk pengadaan, pemeliharaan, operasional, dan peremajaan alat, kendaraan, dan bangunan. Dan terakhir, detailkan asumsi suku bunga dan waktu analisis yang digunakan. Ubah data default sesuai kebutuhan Anda. Perangkat ini memproses semua data mulai dari perencanaan hingga finansial dalam waktu analisis tersebut. Dalam contoh berikut, digunakan waktu analisis 100 tahun. Lakukan proses running. Anda akan memperoleh data subluaran, lengkap, dan rincian pendapatan berdasarkan sumbernya, serta rekap dan rincian pembiayaan berdasarkan kebutuhan bidangnya. Jika telah semua dirasa cukup, maka executive summary untuk opsi ini sudah bisa dilihat, yaitu proyeksi dalam optimalisasi pemanfaatan kawasan, memuat informasi penggunaan lahan aktif dan
produktivitasnya. Proyeksi produksi memuat informasi produksi kayu bulat, bahan baku, chip dan pulp, serta non-timber forest product. Produksi pembiayaan, pendapatan dan indikator finansialnya, proyeksi kontribusi pengusahaan untuk negara, proyeksi kontribusi pengusahaan dalam penyerapan tenaga kerja. Proses input selesai. Jika diperlukan, lakukan validasi untuk menajamkan rencana terbaik. Lengkapi dengan opsi lainnya. Simulasikan juga dengan opsi jika menggunakan pola lama yang hanya menggunakan sistem silvikultur tebang pilih. Sekarang, Anda sudah memiliki kumpulan informasi dari masing-masing opsi. Kumpulan informasi ini akan cukup memadai untuk Anda memutuskan rencana terbaik. Susun dalam sebuah dokumen proposal agar dapat dicermati oleh regulator. Berdasarkan simulasi dengan menggunakan perangkat model Super Silvic, diperoleh hasil sebagai berikut. Sebagai contoh, opsi terpilih adalah opsi A. Opsi ini meningkatkan produksi berlipat jika dibandingkan dengan penggunaan pola lama yang hanya tebang pilih. Demikian juga untuk finansial, tenaga kerja, serta kontribusi dalam devisa. Sekian tayangan tutorial ini disajikan. Mari optimasikan setiap jengkal kawasan hutan produksi. Demikian, terima kasih. Majulah kehutanan Indonesia.